wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu jamaah majelis ilmu Masjid Al-Firdaus rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya, sehingganya pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali untuk bermajelis ilmu bersama setelah bersama-sama kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amal soleh akan selalu berkesinambungan untuk kita lakukan dalam rangka menjaga iman kita, menjaga keistiqomahan kita, karena perintah Allah Subhanahu wa taala pun seperti itu. Fa idza faragta fansab. Ketika kamu setelah melakukan amal soleh, maka lakukanlah amal soleh berikutnya. Sehingga mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus bergantian dari satu amal ke amal yang lain, sehingga betul-betul kita ini dengan amalan yang kita kerjakan dapat menjadikan kita sebagai ahlul jannah. Yang disebutkan oleh para ulama adalah ahlul jannah yamsuna ala wajhil ardi, yaitu penduduk-penduduk surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Sehingganya mudah-mudahan kita akan terus mengisi waktu-waktu kita yang ada dengan amal kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab yang ditulis oleh Dr. Amru Khalid, yaitu dengan judul kitab Akhlakul Mukmin, akhlak seorang mukmin, di mana di pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan yang termasuk disebutkan oleh Dr. Amru Khalid sebagai al-akhlak al-mahmudah, yaitu akhlak-akhlak yang terpuji, yaitu al-wafa, bagaimana kita untuk merealisasikan janji-janji, dan itu telah kita kaji panjang lebarnya sampai pada pembagian tentang wafa, janji kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada kaum muslimin, dan yang lain, di mana bahwa untuk kita sebagai umat Islam untuk merealisasikannya. Nah, di mana Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan masuk di akhlak berikutnya, dan termasuk juga akhlak al-mahmudah,
ya, akhlak yang terpuji yaitu al-haya, ya, al-haya yaitu malu, ya, dimana bahwa kita untuk memiliki akhlak malu. Ikhwanu fillah rahimakumullah, tentunya bahwa akhlak ini adalah termasuk akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Kenapa? Karena al-haya ini termasuk dari sifat Allah, ya. Tentunya ketika hal ini disandarkan kepada sifat Allah, berarti ini adalah satu kebaikan. Di dalam hadis di antara diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, riwayat Imam An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yarudda ilaihima sifra. Sungguhnya Rabb kalian itu adalah Rabb zat yang maha malu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu malu ketika ada seorang hamba yang berdoa sambil mengangkat tangannya, kemudian Allah kembalikan dalam kondisi kosong. Allah malu, ya. Maka di antara adab dari adab berdoa itu mengangkat tangan, ya. Meskipun nanti sebagian para ulama di antaranya seperti Syekh Utsaimin beliau menyebutkan, ya, mengangkat tangannya kita pada satu doa yang Rasulullah pun mengangkat, ya. Karena tentunya ada doa-doa yang di situ kita tidak untuk mengangkat tangan, atau kemudian juga sulit untuk mengangkat tangan, ya. Seperti ada orang mengatakan, Ustadz, bukankah ketika dalam kondisi sujud itu juga doa kita membacanya? Iya, tapi kok nggak sambil ngangkat tangan gitu, ya. Ya kalau bisa lakukan aja sujud sambil ngangkat tangan gitu, ya. Nah makanya artinya pelajaran bagi kita di sini adalah dari adab-adab untuk berdoa itu mengangkat tangan, ya. Karena dalam hadis ini Allah malu kalau mengembalikan tangan seorang hamba yang ketika doa sambil mengangkat tangannya kemudian dikembalikan dalam kondisi kosong, ya, di tengah-tengah umat. Wahina ma doa minna fasadal mujtama. Karena kalau sampai akhlak malu ini hilang di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat itu pasti akan rusak. Pasti akan rusak, ya. Masyarakat itu pasti akan rusak kalau telah hilang akhlak malu, ya. Coba kita lihat joget-joget TikTok itu kan, ya, nggak malu lagi itu, dan hampir semua, ya, anak-anak, ya, apalagi yang terkena sindrom TikTok, yang kemana-mana nggak ada musiknya, nggak ada ininya pun tangannya gerak sendiri, ya. Nah ini di sini katakan seperti itu. Wahina ma doa minna fasadal mujtama. Kalau sampai akhlak ini hilang dari kita, maka yang akan muncul adalah rusaknya sebuah masyarakat. Khulukun kullama tamassakna bihi zadal mustama tohron wa naqa. Insyaallah ini di sini dikatakan begitu. Ya, satu akhlak yang ketika kita berpegang teguh dengannya masih adanya malu pada diri kita, kita indahkan akhlak malu kita, ya. Maka nanti kalau Abdullah Wakil menyebutkan dalam satu kitab beliau Al-Adab, Al-Akhlaq wal Adab, ya, yaitu kita harus membedakan antara al-haya wal khojal, ya, al-haya wal khojal. Yang terpuji itu adalah al-haya. Adapun kalau khojal itu tercela. Sama-sama malu, gitu kan? Sama-sama malu. Tapi kalau al-haya itu malu yang benar. Kenapa? Di mana seorang itu malu kalau terjerumus kepada maksiat, seorang itu malu kalau tidak melakukan ketaatan kepada Allah, seorang itu malu kalau tidak baik, tidak soleh, ya. Adapun kalau khojal itu malunya seseorang untuk melakukan amal kebaikan atau amar ma'ruf, sehingga dia tidak beramar ma'ruf karena malu. Ini malu yang nggak benar, ya. Atau dia tidak mengingkari kemungkaran karena malu, maka ini namanya
khojal, ini yang nggak benar. Ya. Nah, jadi artinya bahwa ketika mungkin contoh ada ibu-ibu yang dia sudah lulus tahsinnya, tapi dia malu untuk mengajarkan tahsinnya, maka apakah ini malu yang terpuji? Bukan. Ya, ini namanya khojal. Ya, jangan malu. Wong kita bukan maksiat, kita tidak melakukan dosa. Kenapa harus malu? Ya. Ketika mungkin saya jarang ngomong di depan, ngomong di publik, ya pelan-pelan dikit-dikit. Ajari anaknya mungkin, nanti dia sudah terbiasa, ajari suaminya. Ya. Karena hari ini ketika ibu-ibu itu ikut kajian tahsin itu, suaminya banyak dikoreksi itu. Gitu kan? Makanya hati-hati kalau imam di belakang ibu-ibu ikut tahsin. Ya. Ya, ini banyak salahnya Ustadz ini bacanya ini. Ya, nah maka khonfidin rahimakumullah. Jadi ketika akhlak malu ini ada pada satu masyarakat, zadal mujtama tohron wanako, maka apa? Umat itu akan bertambah kebersihan mereka, kesucian mereka. Wanako, nako itu ya sama artinya, suci, bersih, indah, bagus, baik itulah sebuah masyarakat itu. Wa kullama ba'uda anhu, dan pada waktu ketika masyarakat itu jauh dari akhlak yang mulia ini, dari malu, zadatil masyakil fil mujtama, maka apa? Akan muncul berbagai macam masalah dan problem di tengah-tengah umat. Ya, muncul berbagai macam problem, masalah di tengah-tengah umat. Ya. Maka coba kita lihat itu. Ya mungkin pesantren itu adalah miniatur masyarakat gitu kan, miniatur masyarakat. Karena apa ya, di dalamnya kan terdapat macam-macam ya, ada orang tua, ada anak kecil, ada anak apa, ada anak-anak tanggung, ada anak-anak remaja, ya. Kemudian di situ ada kehidupan, ada makan, ada memasak, ada jual beli dan seterusnya itu. Tapi kita akan lihat itu akan kemudian indah, akan baik. Sedikitnya penyimpangan ketika ketimbang kemudian berada di luar. Kenapa? Karena mereka berkomitmen untuk mengikuti syariat, untuk mengikuti Islam. Ya. Lah kalau ini kemudian apa dipindah agak lebar dikit, nanti kemudian sekup desa, kemudian dilebarkan dikit, sekup mungkin kemudian masyarakat, ya, kecamatan dan seterusnya. Masya Allah. Ya, karena kan banyak orang juga kan di pesantren itu, apalagi yang sampai pesantren muridnya 9.000 gitu kan, Masya Allah. Ya, atau muridnya 1.000 gitu kan. Meskipun apakah kemudian tidak ada pelanggaran? Ada. Apakah tidak ada yang melakukan maksiat? Ada. Tapi bisa diminimalisir itu. Ya, dapat diminimalisir ketika sepakat untuk siap diatur berdasarkan dengan aturan Islam. Ya, siap diatur dengan aturan Islam. Maka apa? Sebuah masyarakat ketika jauh dari akhlak malu, maka apa? Zadatil masyakil fil mujtama. Maka apa? Masalah-masalah itu akan semakin banyak muncul. Ya, masalah-masalah itu akan semakin banyak muncul. Ya, ada yang coba kalau kita dekat sama RT itu kan, ya laporan di sana ada satu rumah pemuda yang suka bawa perempuan ke sana, itu kan masalah itu. Ya, kemudian di sana tempat untuk apa? Main burung, mengganggu. Kemudian juga apa? Menjadi protesan para ibu-ibu, suaminya jadi males. Karena apa? Senengnya itu megangin burung, gitu kan? Ya panas-panas gak kenal dia tetap, ya, gitu. Kemudian adanya tempat yang di situ gunakan untuk judi, untuk mabuk, ya. Nah ini ketika kemudian jauh dari malu, itu kan karena gak punya malu itu kan, gak punya malu, ya, gak punya malu itu. Sehingga kemudian apa? Zadatil masyakil fil mujtama. Maka apa? Ya akan terjadi banyaknya muskilah, banyaknya masalah di tengah-tengah masyarakat. Innahu hulukul haya.
al-mulahiq lil iman. Sesungguhnya akhlak malu itu yang sangat memiliki hubungan erat dengan iman. Ya, maka Rasulullah di dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan apa? Al-haya wal iman qarnan jami'an. Idza rafa'al ahaduhuma rafa'al akhar. Di mana Rasulullah mengatakan malu dan iman itu adalah saling berkaitan erat. Ketika pada diri seorang ada salah satu yang tercabut, maka satunya juga akan hilang. Ya. Jadi kalau pada diri seorang rasa malunya tercabut, maka akan tercabut juga imannya. Kalau seorang itu imannya bermasalah, pasti akan membawa rasa malunya juga bermasalah. Konteksnya begitu kata Rasulullah. Dan dalam hadis yang lain kan, ya, hadis masyhur ini yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al imanu bid'un wasituna syu'bah au bid'un wasab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 sekian cabang. Di riwayat yang lain bahwa iman itu memiliki 70 sekian cabang. Wa a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi derajat iman itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya, yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah. Wa imatatul adza anit thoriq, dan kemudian juga termasuk iman itu apa? Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Menyingkirkan batu, menyingkirkan kayu yang menghalangi. Ya, bahkan sampai diantaranya apa? Jangan membuat becek jalan. Ya, jangan membuat becek jalan. Jangan membuat polisi tidur. Gitu loh. Kalau untuk maslahat umum, mungkin insya Allah lah. Karena di situ ada TPA, ada TK, anak sekolah banyak. Loh ini karena tidak, kadang apa? Karena rumahnya tinggi, gede gitu. Ya, rumahnya pejabat, gitu kan? Jadi, masya Allah, ini dosa jariah ini. Kalau yang buat sudah meninggal, oh dipentung terus sama malaikat ini. Setiap ada yang lewat, ya Allah. Ya, apalagi pas lagi kena ginjalnya kumat kan? Ya. Goyang dikit kan sakit itu kan. Oh ya Allah. Ternyata pada jeglongan itu meninggal lagi. Oh jeglok. Masya Allah, menjadi pembunuh ternyata itu. Ya. Jadi artinya mungkin hari ini sebetulnya perlu ada aturan gitu. Sampai pada perkara itu. Maka akhlak muslim itu luar biasa. Untuk sampai memperhatikan kepada itu. Cuci mobil kita untuk lihat airnya kemana. Ya. Kadang kita mendapati cuci mobil itu, kita lihat air ini nggak hujan kok becek, dari mana ini, diturutin terus dari rumah gede itu ya, oh dari sini, ya Allah jauh amat ini, cuci mobil 3 ya. Jadi artinya tidak masalah kita untuk nyuci depan rumah, nyuci di teras rumah kita, tapi airnya segera dimasukkan ke selokan, masukkan di apa namanya tempat airnya. Jangan kemudian kemana-mana. Lah kalau orang ada yang kepleset, orang lagi mau kondangan lewat kecipratan, kan kotor ini, masya Allah gitu. Satu dosa itu akan memberikan dosa. Ya, nah maka khonufidilaimakumullah. Jadi dimana bahwa kalau sampai keimanan seorang bermasalah, itu akan menunjukkan masalah juga dalam akhlaknya. Ya, dalam akhlaknya. Dan Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Jadi yang kemudian untuk menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Kemudian apa? Wal haya syu'batu minal iman. Dan Rasulullah mengatakan apa? Malu bagian dari iman. Ya, malu itu bagian dari iman. Ya. Maka di sini juga dikatakan fayazidul iman biziyadatihi wa yanqusu binuqsanihi. Ya. Jadi di mana bahwa akan bertambahnya iman seorang itu, ya, dilihat sejauh mana ada rasa malunya pada diri dia. Dan berkurangnya iman itu sejauh mana berkurangnya rasa malu dia. Ma maknal haya, apa arti malu itu? Apa arti malu itu? Di sini Dr. Amr Khalid mengatakan nasma'u ahyanan ana fulanan hayyun au yuqal ana fulanan indahu haya. Ya, jadi kadang kita mendapati ada seseorang yang mengatakan kepada orang yang lain bahwa orang itu orangnya pemalu.
atau orang itu memiliki rasa malu, rasa malunya besar. Famadza ta'ni bil haya, sehingga apa yang kamu definisikan tentang haya itu? Malu itu apa? Beliau di sini mengatakan innal haya maknahu inkibadun nafsi. Ya, jadi malu itu adalah inkibat. Inkibat itu dari qobado. Qobado itu artinya memegang, menggenggam. Jadi artinya apa namanya? Melindungi, ya, melindungi jiwa, penutup jiwa. Ai annan nafsa la tastati'u fi'la radhi au syai'al qabih. Karena pada hakikatnya jiwa itu tidak mau untuk melakukan amal-amal yang buruk, amal-amal yang jelek. Ya, maka untuk agar tidak terjerumus kepada itu, dia adanya rasa malu yang menutupi itu. Gitu kan? Yang menutupi. Ya, saya nggak pakai jilbab, aurat saya nanti terlihat, rambut saya terlihat, badan saya terlihat. Gitu kan? Maka apa? Ini menimbulkan seorang itu malu untuk melakukan keburukan, malu. Ya, apalagi sampai kemudian apa? Mencuri ketahuan. Itu kan pada hakikatnya orang itu malu untuk melakukan itu. Kalau sampai kemudian apa namanya? Keterjumusan kepada perkara itu, sungguhnya seorang itu malu. Ya. Nah, maka inilah bahwa yang dimaksud dengan malu itu inkibadun nafsi. Kita untuk melindungi diri, memagari diri, ya, menjaga diri, ya. Karena pada hakikatnya jiwa itu tidak menginginkan untuk melakukan amalan-amalan rodilah, amalan-amalan yang buruk, ya, au syai'al qabih, atau sesuatu yang jelek, ya. Wala tutiquhu, pada hakikatnya tidak mampu dia untuk melakukan itu, ya, tidak mampu seorang untuk melakukan itu. Fal insanul hayy la yastati an yara nafsahu mahanatan amamallah. Karena apa? Seseorang yang masih memiliki rasa malu, dia tidak sanggup untuk melihat dirinya hina di hadapan Allah. Ya, orang kalau masih memiliki rasa malu, dia tidak rela untuk melihat dirinya nanti di hadapan Allah dalam kondisi mahana, dalam kondisi kehinaan. Karena kalau akan kita lihat, aslinya manusia itu kan apa? Punya dasar fitrah yang baik, itu kan, sampai diantaranya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Kalau kamu mendapatkan sesuatu itu baik atau tidak, apa pesan Rasulullah? Istafti qalbaka, minta fatwalah kepada hatimu. Ya, kenapa? Pada hatimu itu masih ada benih-benih kebaikan, pada hatimu itu adanya benih-benih kebenaran, maka mintalah fatwa kepadanya. Ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu, cobalah minta fatwa dengan hati kita. Kalau hati kita merasa itu satu yang nggak baik, maka berarti itu juga nggak baik itu. Ya, istafti qalbaka, minta fatwalah kepada hatimu. Ya. Nah, fadhfiti rahimakumullah, ya. Jadi karena dasarnya itu begitu. Wong manusia ini kan dasarnya apa? Ya, keturunan Adam. Nabi Adam alaihissalam dari mana? Dari surga. Tidak ada orang yang kemudian dari surga itu kecuali orang baik, ya, dan akan dikembalikan juga ke surga. Berarti apa? Itu orang baik. Masih adanya kebaikan sebetulnya pada setiap diri manusia itu, ya. Begitu juga apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inni khalaqtu ibadi hunafa, sungguhnya aku ciptakan hambaku ini dalam kondisi lurus. Waja'athumu syaitan, yang menjadikan mereka rusak itu adalah setan itu, yang membisikkan, yang menggoda, merayu, kemudian juga berpengaruh karena lingkungan, pengaruh orang tua, pengaruh pergaulan, yang merusak manusia itu. Asal dasar aslinya apa? Keturunan Adam dari surga, dan kemudian juga apa? Diciptakan oleh Allah sebagai hamba yang baik. Ya, yang pada hakikatnya apa sebetulnya? Dia akan merasa malu ketika nanti di hadapan Allah dalam kondisi kehinaan. Ya. Wa amaman nas, dan juga apa? Di depan manusia. Dia akan merasa malu ketika nanti buruk di hadapan manusia, au amama nafsihi, atau di depan dirinya sendiri. Ya, atau di depan dirinya sendiri.
Innal insan al hayyu nafsahu karimah. Karena sesungguhnya seorang manusia yang masih memiliki rasa malu, pada hakikatnya dirinya adalah orang yang mulia. Innal insan al hayyu yahtarimu nafsahu amam Allah. Pada hakikatnya seorang itu yang masih berusaha untuk menjaga rasa malunya, sehingga dia akan jaga dirinya agar tidak terjerumus kepada dosa, sehingga kemudian dia akan jaga dirinya untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah, karena itulah jalan kemuliaan untuk dirinya. Maka apa? Dia akan selalu menjaga kemuliaan agar dia mulia di hadapan Allah. Wa amaman nas, dan dia akan mulia di hadapan manusia. Wa amama nafsihi, dan di depan dirinya sendiri. Wa ka'annahu atifatun hayyah, dan dia adalah sebagai seorang seperti yang memiliki karakter yang hidup dalam jiwanya. Ya, dalam jiwanya, dalam kepribadiannya, ya, itu akan terus mengarahkannya kepada kebaikan-kebaikan. Min hadza ta'rif as-sabiq tajidu annal haya wa ka'annahu atifatun hayatin dakhilun nafsi. Ya, jadi dimana dengan pengertian tadi itu kita mendapati bahwa rasa malu itu adalah satu kepribadian atau karakter yang hidup di dalam jiwa-jiwa manusia. Atifatun tartafi'u bihan nafsu andanaya wa an saghair. Satu karakter kepribadian yang akan membebaskan manusia dari kerendahan dan kehinaan, ya, minad danaya, ya, wa anisaghair, dan dari apa, kehinaan-kehinaan, ya. Atifatun taj'alu ba'dul kalimat min kubailil mustahilat, yang dapat satu karakter atau satu kepribadian yang membawa seseorang untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin mustahil, ya, yang mustahil bahwa dirinya itu bisa meninggalkan maksiat, bisa meninggalkan dosa, ya. Maka di sini katakan begitu, al maksiyah, al khoti'ah, kemaksiatan, kesalahan, al ghish, ya, menipu, al khodi'ah, berbohong, berdusta, as sarokoh, mencuri, wazina, kemudian berzina, ya, yang mungkin mustahil tadinya. Ya Allah, saya ini bisa nggak untuk meninggalkan itu semua? Tapi ketika kemudian rasa malu ini ada pada diri kita, ternyata untuk meninggalkan itu semua itu gampang. Kalau masih tertanamnya pada diri kita rasa malu, Allah akan mudahkan itu untuk meninggalkan itu, ya. Tapi kalau kemudian malu ini sudah dicabut, malu ini sudah hilang pada diri kita, maka apa? Ya, sangat susah, mungkin berat bagi kita untuk meninggalkan perkara-perkara tadi itu, ya. Wa tajidu lisanu hal al atifah ana a'la min dalik ana arqa min dalik, ya. Makanya apa? Kalau, ya, pada diri seorang itu masih adanya akhlak malu, maka dia akan mengucapkan bahwa saya bisa lebih daripada itu. Artinya apa? Meninggalkan maksiat itu satu yang kecil, ya. Untuk tidak terjerumus kepada kesalahan itu satu yang kecil. Untuk tidak mencuri itu satu yang kecil. Untuk tidak berzina itu satu yang kecil. Untuk tidak berbohong itu satu yang kecil. Pada kondisi apa? Masih adanya akhlak malu pada diri kita, ya. Tapi kalau akhlak malu ini sudah nggak ada, sudah dicabut, maka seolah-olah berat untuk meninggalkan maksiat itu, ya. Seolah-olah berat untuk agar tidak salah, ya. Seolah-olah berat kalau untuk tidak bohong, untuk tidak dusta, ya. Makanya kadang bohong, dusta itu juga menjadi hiasan lisan kita, yang diantaranya tujuannya itu untuk apa? Untuk melebih-lebihkan. Berbicaralah kita tentang diri kita dengan apa adanya. Sampaikanlah informasi kepada orang apa adanya, ya. Karena Masya Allah, ya, termasuk daripada akhlak yang buruk dalam Islam itu adalah satu kedustaan, ya. Maka di sini dikatakan, ya, al haya minal haya. Jadi malu, al haya minal haya. Malu itu
awal sumber katanya itu dari al-hayah, artinya apa? Kehidupan, hayat, sepanjang kehidupan. Al-haya minal hayah, haya itu minal hayah. Inna asla kalimatin haya minal hayah, walidzalika taqul istahir rajul. Maka kamu akan mengatakan seorang itu malu. Ai annahu min quwwatin nabdil haya ad-dakhilah istahya an yaqa'a fi radilah. Ya. Maka seorang ketika Anda mengatakan bahwa orang itu malu, maka dia akan berusaha sekuat mungkin agar tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Yaitu apa? Fali anna qalbu hayyun la yastati an yaf'al adanaya wa radail. Ya. Kenapa kemudian dia tidak bisa melakukan keburukan, tidak bisa melakukan amalan-amalan yang hina? Karena hatinya tetap dalam kondisi hidup. Ya. Haya itu al-haya minal haya. Ya. Jadi artinya apa? Kenapa seorang itu kemudian bagi orang yang lain mungkin itu satu yang mustahil, bisa meninggalkan maksiat, bisa meninggalkan kesalahan, bisa meninggalkan dusta, bisa meninggalkan mencuri, bisa meninggalkan zina, ya. Sebagian orang mungkin berat dengan hal itu, tapi di sebagian yang lain gampang untuk meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena hatinya hidup. Orang yang masih memiliki hati pemalu, orang yang masih memiliki akhlak malu, itu menunjukkan bahwa hatinya hidup. Ya. Dan sebaliknya berarti kalau kita mendapati adanya seseorang yang kemudian hilang rasa malunya pada dirinya, dicabut rasa malunya pada dirinya, maka berarti menunjukkan bahwa hatinya mati. Maka ya itu yang timbul kan? Ya. Berani mencuri, berani menyakiti orang, berani berdusta, ya, berani melakukan amalan-amalan buruk, ya, mengeluarkan kata-kata yang jelek, perbuatan yang senonoh dan seterusnya itu. Kenapa? Kondisi hati yang sudah mati, hati yang tidak hidup. Ya, karena orang yang masih memiliki rasa malu, orang yang memiliki akhlak malu itu adalah dari haya, yang hayah itu artinya adalah hidup, menunjukkan kalau hatinya hidup. Maka kalau hatinya hidup, dia akan berusaha untuk menghindarkan dirinya dari perkara-perkara buruk, dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan dirinya kepada kehinaan. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin sementara apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kajian di malam hari ini terkait dengan akhlak yang terpuji, yaitu al-haya, yaitu rasa malu, yang karena di mana rasa malu ini adalah merupakan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, yang untuk selalu menghiasi dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jabalil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya tidak diijabah oleh Allah. Maka niscaya Allah akan mengijabah siapapun dari hambanya yang berdoa dengan mengangkat tangannya. Nah, diantaranya bahwa pada ayat ini pada hadis ini dikatakan inna rabbakum hayyun karim. Sungguhnya Rabb kalian itu adalah zat yang maha malu. Ya. Nah, jadi di mana bahwa malu ini termasuk daripada akhlak yang terpuji. Ya. Kita lihat di sini Dr. Amru Khalid mengatakan innanal yauma fi asyaddil ihtiyaji ila hadzal khuluq. Sesungguhnya kita pada hari ini ya, pada kondisi sangat membutuhkan sekali kepada akhlak ini, akhlak malu. Ya, innahu khuluqun min ahamil akhlak. Karena sesungguhnya bahwa malu itu merupakan akhlak yang terpenting dari akhlak-akhlak yang ada. Ya, jadi akhlak malu itu adalah akhlak yang terpenting, min ahamil akhlak, ya, merupakan akhlak yang terpenting di dalam akhlak-akhlak Islam, ya, dalam tingkah laku dan perbuatan atau perhiasan perbuatan yang untuk dimiliki oleh seorang mukmin.
khuluqun mu'athirun fil fardi wal usrati wal mujtama. Yaitu apa? Akhlak yang dapat memberikan pengaruh kebaikan, ya, dapat memberikan khuluqun mu'athirun. Athar itu kan bekas, ya, pengaruh, ya, dapat memberikan bekas, ya, kebaikan untuk siapa? Fil fardi, ya, wal usrati wal mujtama, baik untuk individu, ya, begitu juga usrah, keluarga, wal mujtama, dan masyarakat. Ya, jadi di mana bahwa akhlak malu ini sangat penting, ya, untuk pribadi-pribadi orang, untuk kemudian pembinaan dalam satu keluarga, rumah tangga, penting adanya akhlak malu, dan lebih luas lagi kepada mujtama, masyarakat luas, ya. Khuluqun asbaha khoriban fi hadil ayam, akhlak yang hampir-hampir di mana untuk kondisi kita hari ini sangat asing, ya, sangat asing akhlak malu itu, ya, karena di mana bahwa ketika seorang itu masih memiliki malu, dia akan jaga dirinya untuk tidak berbuat yang buruk, ya, dia akan menjaga dirinya dari maksiat, dari dosa, dan dia akan malu kalau tidak melakukan ketaatan kepada Allah, ya. Nah, kalau kemudian hal ini telah hilang, ya, maka apa yang akan muncul? Keburukan-keburukan di tengah umat, keburukan pribadi, keburukan keluarga, dan juga sampai kepada keburukan masyarakat secara umum, ya. Jadi kalau kita lihat hari ini kan kondisi umat ini, masya Allah, ya. Ya. Yang sebetulnya kalau kita lihat, ya, intinya karena jauhnya mereka dari Islam. Mereka sebagai seorang muslim tapi tidak mengenal Islam. Kalaulah mereka mengenal Islam, mengenal akidah Islam, mengenal ibadah Islam, mengenal akidah akhlak Islam, nah itulah yang kemudian dalam rangkuman, ya, memiliki sifat malu akhirnya, ya. Nah, kalau sampai malu ini sudah dicabut, maka diantaranya sesuatu yang istimewa terkait dengan akhlak malu ini, ternyata apa? Akhlak malu ini adalah wasiat atau amanah yang dibawa oleh semua para nabi dari nabi yang pertama, ya. Min kalamin nubuwatil ula, kata Rasulullah. Jadi ini adalah satu ucapan yang dibawa oleh nabi-nabi dari mulai nabi yang pertama sampai kemudian nabi yang terakhir, yaitu tentang apa? Al-haya. Kan apa kata Rasulullah? Idalam tastahi fasna masyita. Karena kalau kamu sudah tidak punya malu lagi, berbuatlah sesukamu, ya. Jadi ketika kemudian akhlak malu ini dicabut, ya, akhirnya kan banyak munculnya keburukan-keburukan di tengah umat, ya. Seorang wanita membuka auratnya, sebabnya karena apa? Karena telah dicabut malunya, ya. Kemudian seorang berani untuk mencuri, merampok, ya. Bahkan kadang ini yang menjadi bahaya, itu adalah satu dosa yang dilakukan terang-terangan, ya, sambil ketawa-ketawa, ya, seolah tidak menganggap bahwa itu dosa, ya, karena Rasulullah mengatakan dalam riwayat Muslim, kullu ummati mu'afan illal mujahirin, semua umatku dosanya diampuni oleh Allah kecuali yang melakukan dosa terang-terangan, ya, kecuali yang melakukan dosa terang-terangan, ya. Apalagi ditambah kondisi kita hari ini, yang diantaranya data menunjukkan meningkat keburukan-keburukan itu sampai mencapai 34%, ya. Yang kemudian apa? Diantaranya adalah beralasan, diantaranya mengkambing hitamkan
Covid, gitu kan? Mengkambing hitamkan Covid. Ini gara-gara Covid. Yang dengan gara-gara Covid itu menjadi alasan yang inti kemudian apa? Merosotnya ekonomi. Merosotnya ekonomi akan berpengaruh kepada yang lain. Berpengaruh orang untuk kemudian mencuri, berpengaruh orang untuk kemudian berbuat kriminal, ya, berpengaruh akhirnya kemudian kehidupan anak-anak yang apa semakin kemudian mereka bebas, ya. Kemudian juga karena kebutuhan menjadikan kemudian apa? Maksiat itu semakin banyak. Wanita-wanita yang akhirnya kemudian mereka menggadaikan kehormatan mereka. Ya, dan seterusnya itu banyak sekali. Ya, nah maka di mana bahwa di sini dikatakan khulukun asbaha khoriban fi hadhil ayam.